Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Diana Difasyah dengan NIM 24212135. Saya mahasiswi STID Hidayatun Najah Bekasi dengan prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait sejarah peradaban Islam dengan materi Al-Kitabatu ilal Maluki wal Amro Ar-Rafiqul A'la yang diampu oleh dosen Ustadz Muslim MPD. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengiriman surat kepada raja dan penguasa dunia. Setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW mulai melaksanakan dakwah Islam secara lebih luas. Salah satu langkah yang beliau ambil adalah mengirim surat kepada penguasa-penguasa besar di luar Jazirah Arab, yaitu mengundang mereka untuk memeluk agama Islam. Nah, tujuan dakwah melalui surat ini yaitu yang pertama, dapat menyampaikan agama Islam sebagai risalah global. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu dapat menyeru kepada tauhid dan keselamatan akhirat. Yang ketiga yaitu mengkokohkan posisi politik Rasulullah sebagai pemimpin. Dan yang terakhir yaitu mengundang para penguasa dunia besar untuk menerima Islam sebagai agama mereka. Nah, kepada siapa saja sih Rasulullah mengirimkan surat-surat tersebut? Di sini tertera nama-nama raja yang dikirimi surat oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah mengirim surat kepada Heraklius, yaitu kaisar dari Romawi. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengirim surat kepada Kisra, yaitu Raja Persia. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah mengirim surat kepada Raja Najasyi, yaitu Raja Habasyah. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengirimkan surat kepada Muqawqis, yaitu penguasa Mesir. Yang kelima, yaitu Rasulullah mengirimkan surat kepada Al-Haris bin Abi Syamir Al-Ghassani, yaitu penguasa Syam. Dan yang terakhir, Rasulullah mengirimkan surat kepada Hauzah bin Ali, yaitu penguasa Yamamah. Di sini ada isi umum surat-surat Nabi yang Nabi tulis untuk para raja. Isinya yaitu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad yaitu utusan Allah kepada di sini yaitu tertuju kepada nama-nama raja yang tadi sudah sempat disebutkan ya. Masuklah agama Islam, niscaya engkau akan selamat. Nah, dari surat-surat ini Nabi sering mencantumkan Quran surat Ali Imran ayat 64 yang artinya, katakanlah wahai ahli kitab, marilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kamu. Nah, maksud dari ayat ini yaitu seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak mereka yaitu para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mengajak kepada ajaran tauhid yang murni. Baik, yang selanjutnya yaitu makna dari diplomasi Islam ini. Yang pertama, menjadi bukti bahwa Islam adalah agama lil alamin, agama rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, diplomasi ini juga merupakan langkah besar dalam sejarah Islam internasional. Dan yang terakhir yaitu menciptakan relasi awal antara negara Islam Madinah dan kerajaan-kerajaan besar yang ada di dunia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu peristiwa-peristiwa menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Setelah berbagai ekspedisi dan dakwah ke luar negeri, Rasulullah SAW mulai menunjukkan tanda-tanda sakit parah di akhir tahun 11 Hijriah. Nah, di masa ini beliau masih memimpin sholat bersama para sahabat, kemudian juga beliau masih sempat memberi khutbah terakhir, yaitu khutbah wada.
Dan yang terakhir yaitu beliau masih sempat menguatkan wasiat kepada umat seperti tentang sholat dan kaum wanita. Beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, wafat di rumah istrinya tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu an, dalam keadaan bersandar di pangkuannya. Ucapan terakhir Rasulullah SAW yaitu Allahumma ar-rafiqul a'la, yang artinya, ya Allah, pertemukan aku dengan ar-rafiqul a'la. Nah, di sini dijelaskan makna dari perkataan Rasulullah yang tadi, yaitu menandakan bahwa Rasulullah memilih akhirat dan perjumpaan dengan Allah daripada hidup lebih lama di dunia. Kemudian, Ar-Rafiqul A'la ini adalah Allah, para nabi, dan orang-orang solih yang berada di surga. Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah dalam usianya yang ke-63 tahun. Makna sejarah wafat Rasulullah SAW yaitu penutup kenabian dan wahyu. Nah, sejarah wafat Rasulullah SAW yaitu menutup kenabian dan wahyu. Nah, jadi setelah Rasulullah ini tidak ada nabi tidak ada nabi lagi. Kemudian wahyu yang terakhir turun yaitu kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, awal kepemimpinan umat oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu siapa aja? Khulafaur Rasyidin itu ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab meneruskan risalah agama Islam. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aslahullahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.